Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita lanjutkan materinya masih tentang dinamika rotasi, yaitu tentang momen inersia. Jadi subbabnya momen inersia. Kalau minggu kemarin kan momen gaya, nah sekarang momen inersia. Kita mulai. Momen inersia menyatakan bagaimana massa benda yang berotasi didistribusikan di sekitar sumber rotasinya. Apabila sistem yang berotasi adalah sebuah partikel yang bermassa m dan berada pada jarak r dari sumber rotasi, maka momen inersia partikel tersebut merupakan hasil kali massa partikel dengan kuadrat jaraknya dari sumber rotasi. Secara matematis dirumuskan I sama dengan mr kuadrat, di mana m itu adalah momen inersia, m itu massa benda, dan r adalah jarak partikel dari sumbu putar. Nah, misalnya ini ada gambar kan? Misalnya ada partikel yang bermassa m, di sini sumbu rotasinya, di sini ada jaraknya, maka momen inersia adalah massa partikel dikalikan jarak kuadrat atau dikalikan r kuadrat. Besarnya momen inersia suatu benda bergantung terhadap beberapa faktor, yaitu massa benda atau partikel, geometri benda atau bentuknya, letak sumbu putar benda, jarak ke sumbu putar benda atau lengan momen. Jadi di sini ada beberapa besaran yang mempengaruhi terhadap besarnya momen inersia. Yang pertama massa benda atau partikel. Jadi massa benda itu berpengaruh ya. Misalnya partikelnya bendanya kecil atau besar. Terus geometri benda atau bentuknya, misalnya lingkaran ada bola pejal atau misalnya ada silinder, ada batang, itu akan berbeda-beda nanti terhadap besar momen inersianya. Nah, ada juga letak sumbu putarnya. Misalnya sumbu putarnya ada di tengah-tengah benda atau sumbu putarnya ada di ujung benda, itu akan berpengaruh juga. Nah, terakhir jarak ke sumbu putar benda. Jarak ke sumbu putar benda. Nah, jadi jarak massa atau partikel ke sumbu putarnya juga akan mempengaruhi apakah jaraknya jauh atau dekat, itu akan mempengaruhi terhadap besarnya momen inersia. Jika terdapat sejumlah partikel yang melakukan gerak rotasi, maka momen inersia total merupakan jumlah momen inersia setiap partikel. Jadi kalau partikelnya banyak, maka momen inersia totalnya itu adalah jumlah momen inersia setiap partikelnya. Misal bendanya ada 4 atau ada 5 atau ada 3 misalnya gitu kan. Maka jumlah momen inersianya tinggal dijumlahkan saja. Momen inersia benda 1 ditambah momen inersia benda 2 dan seterusnya gitu. Nah, di sini ada tabel untuk besar momen inersia berbagai benda tegar homogen. Di sini ada batang homogen panjang, pusatnya ada di tengah. Nah, besar momen inersianya I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Kalau si sumbu putarnya ada di ujungnya, maka I-nya 1/3 ml kuadrat. Jadi beda-beda ya momen inersianya, meskipun bendanya sama, tapi yang membedakan hanya sumbu rotasinya, maka momen inersianya juga akan berbeda. Ini masih banyak benda-benda yang lainnya juga. Lihat di sini kan beda-beda ya momen inersianya. Nah, di sini nanti kalau ada soal momen inersia yang memerlukan tabel ini, ya tinggal buka aja tabelnya. Nah, contoh 4 buah partikel A, B, C, dan D masing-masing bermassa 200 gram, 350 gram, 400 gram, dan 150 gram, disusun seperti gambar berikut ini. Ini ya gambarnya.
Tentukan momen inersia sistem di atas terhadap sumbu pusat rotasi melalui ujung batang. Nah, di sini titik O ini adalah ujung batangnya. Jarak dari O ke A 20 cm, dari O ke B 10 cm, dari O ke B berarti di sini adalah 30 cm, dari O ke C ini ada, dari O ke D gitu kan ya. Sini ada jaraknya. Masanya juga ada di sini. Masa A-nya berapa? Di sini 200, masa B-nya 350, masa C-nya 400, masa D-nya 150. Satuannya ini gram. Yang ditanyakan adalah momen inersianya. Nah, di sini kan diketahui masa A-nya 200 gram yang tadi ya. Nah, kita ubah ke kilo. Dari 200 gram ke kilo kan jadi 0,2. 350 gram jadi 0,35, 400 gram jadi 0,4 kilo, 150 gram jadi 0,15 kilo. Jaraknya dari O ke A 20 cm. Kita ubah juga ke meter, jadi 0,2 meter. Dari O B ke berapa, dari O C ke berapa, dari O D berapa, gitu. Lihat saja di gambarnya. Jadi nanti OA berapa jaraknya, OB berapa jaraknya, OC berapa, OD berapa. Nah, ini kan yang ditanyakannya I. Jadi I itu adalah MR kuadrat. Karena ini R-nya adalah OA, jadi MA kali OA kuadrat, MB kali OB kuadrat, tambah MC kali OC kuadrat, tambah MD kali OD kuadrat. Hitung satu-satu, jadi dimasukkan semuanya angkanya. Hitung satu-satu. 0,2 kali 0,2. 0,2 kuadrat kan 0,04 dikali 0,28. Ini ditulisnya dalam notasi ilmiah biar tidak banyak 0,00-nya ya. Jadi kita tulisnya dalam kali notasi ilmiahnya kali 10 pangkat min 3. Ini juga sama, tinggal kuadratkan dulu 0,3 dikuadratkan dulu baru dikalikan 0,35. Ini juga sama, ini juga sama. Ini hasilnya ya. Nah, bisa dihitung sendiri lagi di rumah. Dihitung lagi ya. Nah, tinggal ditambahkan. Tinggal ditambahkan mana? 8 tambah 31,5 tambah 81 tambah 54. Hasilnya 174,5 dikali 10 pangkat min 3. Atau kalau mau disimalkan ini kali min 10 pangkat min 3 kan tinggal di komanya maju ke geser ke kiri. 1, 2, 3 jadi 0,1745 harusnya, tapi ini dibulatkan saja atau hanya angka pentingnya saja 0,17 gitu. Gampang ya. Selanjutnya, tentukan nilai momen inersia bola pejal bermassa 15 kg dan berjari-jari 0,1 meter jika sumbu rotasi berada di pusat bola. Sebagaimana ditunjukkan gambar. Ini kan ada bola. Bolanya bola pejal. Jadi beda nanti, ada bola pejal, ada bola berongga gitu ya. Kalau bola pejal jadi dalamnya penuh kayak bakso. Kalau bola berongga itu kayak bola voli atau bola sepak bola gitu kan, dalamnya udara jadi kosong, hanya kulitnya saja. Nah, di sini coba lihat di tabel untuk bola pejal. Ini ya, ini bola pejal dengan jari-jari R melalui pusat. Ini I-nya 2/5 mr kuadrat. Nah, jadi kita pakainya yang 2/5 mr kuadrat, betul nggak? Nah, jadi I-nya 2/5 mr kuadrat. Nah, 2/5 M-nya di sini kan 15. Berarti 15, R-nya jari-jarinya 0,1 dikuadratkan. Ini 2 kali 15, 30 dibagi 5, 6. 6 dikalikan 0,01 dikuadratkan jadi 0,01. Jadi 6 dikali 0,01 hasilnya 0,06 kg kali meter kuadrat. Gampang. Yang nomor 3 selanjutnya ini agak kompleks ya. Tapi tenang, masih gampang. 3 buah partikel dengan massa M, 2M dan 3M
dipasang pada ujung kerangka yang masanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang X, Y. Ini ya, ada X, ada Y. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, sumbu Y ini, maka momen inersia sistem adalah momen inersia sistem. Ya. Nah, ini diputarnya terhadap sumbu Y. Nah, maka karena sistem berputar terhadap sumbu Y, maka partikel bermassa 2M tidak berfungsi. Jadi massa yang ada di sumbu Y itu tidak berfungsi karena yang berputarnya itu hanya yang di sumbu X saja. Jadi sumbu X berputar terhadap sumbu Y gitu. Ya. Kalau misalnya ada soalnya sumbu putarnya di X, berarti benda-benda yang di X tidak berpengaruh, jadi Y berputar terhadap X. Nah, karena di soal ini yang sumbu putarnya di Y, berarti hanya benda-benda yang berada di sumbu X saja yang berpengaruh. Nah, di sini juga kan berarti hanya partikel yang berada pada sumbu X yang diperhitungkan. Anggap saja partikel di sebelah kiri berindeks I dan partikel sebelah kanan berindeks 2. Jadi misalnya ini partikel 1, maaf bukan ini 1 berindeks 1, ini 1, ini 2. Misal M1-nya 3M ini ya, M1-nya 3M, M2-nya M. R1-nya ini dari sini ke sini A, R2-nya 2A. Maka momen inersia pada sistem tersebut adalah I sama dengan sigma mr kuadrat. Nah, di sini kan tinggal diurai saja. M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat. M1-nya berapa? 3M. R1-nya A dikali A, tinggal dikuadratkan. Ditambah M2-nya M. R2-nya 2A kuadrat. Maka ini 3M kali A kuadrat ditambah ini dulu 2A kuadrat, jadi kan 4A kuadrat ya. 4A kuadrat kali M jadi 4MA kuadrat. Tinggal ditambahkan 7MA kuadrat tambah 4MA kuadrat. 3MA kuadrat tambah 4MA kuadrat jadi 7MA kuadrat. Jadi momen inersia sistem tersebut adalah 7MA kuadrat. Bisa ya? Jadi yang harus diperhatikan adalah nanti kalau ada di soal itu terhadap sumbu apa? Kalau terhadap sumbu Y berarti hanya X yang berpengaruh. Kalau diputarnya terhadap sumbu X maka Y yang berpengaruh. Gimana kalau dua-duanya terhadap sumbu X dan Y? Berarti semuanya berpengaruh. Gitu. Nah, latihan soal. Kerjakan ya. Ini ada bola A bermassa 60 gram. Ingat kekilokan dulu yang gram. Senti ke meter kan dulu. Di sini sumbu putarnya ada di sini. Ya, maka nanti sumbu A sumbu A RA-nya di ini, sumbu B berarti RB-nya ini. Maaf. Benda A benda AR-nya ini 15 cm. Benda B R-nya ini 5 cm. Jadi ini sumbu putarnya ada di sini. Tinggal dikerjakan seperti yang tadi, mr kuadrat ya, sigma mr kuadrat. Nanti di sininya akan MA kali RA kuadrat ditambah MB kali RB kuadrat. Tinggal masukkan nilainya, jumlahnya berapa. Yang kedua, ini sebuah sistem di bawah ini terdiri dari 3 partikel. Jika M1 2 kilo, M2 1 kilo, dan M3 2 kilo, tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut poros A, poros P. Jadi yang A ini porosnya ada di P, maka yang Q dari sini ke sini acuannya ke P, yang M3 juga nanti ke sini acuannya, yang M2 ke sini ke P, yang M3 juga ke P acuannya. Kalau M1 ya tidak berpengaruh ya, karena ini sumbunya ada di P. Nah gitu. Nah kalau yang B porosnya ada di Q, berarti semua benda itu acuannya terhadap Q. Jadi nanti yang M1 terhadap Q, yang M3 terhadap Q, yang M2 ngaruh tidak akan berpengaruh. Pakai rumusnya seperti yang tadi sama, sigma MR
kuadrat. Coba ya anak-anak, pasti bisa. Dari Ibu sekian. Maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan boleh silahkan di forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.